Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, sukacita biarlah menjadi bagian kehidupan saudara-saudara sekalian dimanapun ibu-ibu berada. Tentu sukacita boleh menjumpai ibu-ibu sekalian dalam situasi yang kita alami hari ini. Sudah hampir 2 bulan lebih kita tidak dapat berjumpa dalam persekutuan-persekutuan kita, dan kerinduan pengurus untuk kemudian kita berbagi firman Tuhan. Dan karena itu pada hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Firman Tuhan. Ya, ibu-ibu, indok-indok yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak tahu bagaimana perasaan selama kurang lebih 2 bulan kita ada di rumah dan tidak bisa bebas untuk kemudian keluar rumah karena virus corona. Saya tidak tahu bagaimana perasaan ibu-ibu, apakah tetap ada sukacita di rumah, ada kedamaian di rumah, atau seperti yang banyak dilansir orang dalam mengikuti sebuah seminar atau rembuk nasional di saat Malang. Saya ikut beberapa hari dan ada banyak informasi bahwa ada banyak rumah tangga yang tidak terlalu menikmati sukacita selama masa-masa pandemi. Ada banyak pertengkaran karena masalah ekonomi, masalah rumah tangga karena setiap hari berjumpa, atau kemudian masalah anak-anak karena kita harus kemudian jadi guru di rumah. Saya tidak tahu bagaimana yang dialami oleh ibu-ibu. Saya juga tidak tahu apakah masa-masa yang luar biasa Tuhan anugerahkan itu kita menggunakan kesempatan yang luar biasa banyaknya di rumah itu untuk menjadikan rumah kita tempatnya berdoa bersama-sama, baik melalui liturgi-liturgi yang dibagi. Nanti ibu-ibu bisa chatlah kepada saya apakah di rumah ada ibadah-ibadah atau doa bersama atau tidak, atau mengikuti live streaming atau doa-doa online atau ibadah-ibadah online yang dilaksanakan di berbagai gereja di waktu-waktu yang berbeda. Tentu sekali lagi saya tidak tahu apa yang kemudian dialami dan dirasakan oleh ibu-ibu dalam ibadah-ibadah itu. Nah, saudara-saudara, kita menanti-nantikan kapan virus corona ini berlalu.
Apakah bisa selesai dalam waktu yang dekat atau dalam waktu yang panjang? Kita masih menunggu-nunggu waktu itu. Ya tentu ada harapan kita kalau ini badainya segera berlalu. Tapi kalau dia misalnya masih panjang atau masih beberapa minggu ke depan, tentu hal itu yang kemudian harus dipersiapkan, harus kemudian kita isi dengan hal-hal yang lebih positif, saya kira. Seperti yang dialami oleh murid-murid dalam pembacaan kita, bahwa ketika mereka sementara menanti-nanti menunggu janji Yesus, bahwa ada Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur yang akan diturunkan oleh Allah, oleh Yesus ke tengah-tengah mereka, dan mereka menanti-nantikan. Selama mereka menanti-nantikan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktunya tidak terlalu lama, 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, dan keturunan Roh Kudus tidak terlalu lama. Tapi dalam waktu yang luar biasa mereka ada di rumah, kalau kita bahasanya hari ini kita di karantina atau mengkarantina diri, stay at home. Mereka juga stay at home di sebuah rumah. Selain menikmati persekutuan, juga memikirkan siapa yang akan menggantikan Yudas yang telah kemudian mengkhianati dan menjual Yesus. Juga ada hal-hal yang baru dalam khotbah saya hari Minggu. Saya katakan ada tradisi baru, budaya baru, kebudayaan baru yang dimiliki oleh murid-murid. Ya, ada teman yang mengatakan, Pak Pendeta, bukan tradisi itu. Ketika saya posting di sebuah grup, saya katakan, ya mungkin tidak ada bahasa yang pas, tapi mungkin budaya atau kebutuhan yang baru. Dan kebutuhan yang baru itu yaitu berdoa bersama-sama atau beribadah bersama-sama. Nah, saudaraku yang kesam Tuhan, saya kira doa itu adalah hal yang sangat prinsip bagi kita. Kita sering menyebutnya doa itu adalah napas hidup orang percaya. Artinya kalau tidak berdoa, maka sesungguhnya kita tidak bernapas secara rohani. Ibu-ibu bisa berdandan, ibu-ibu bisa melakukan banyak hal, tapi tanpa doa sesungguhnya kita adalah mati. Nah, saudara-saudara, apa makna dan manfaat doa bagi kita semuanya? Kalau kemudian kita rajin berdoa atau tekun berdoa sebagai ibu-ibu, pertanyaannya apa maknanya dan apa manfaatnya bagi kita? Ya tentu banyak Bapak, banyak ibu-ibu, banyak sekali manfaatnya kalau berdoa. Tapi saya ingin menyebut 3 hal. Ya, seperti kebiasaan saya selalu menyebutnya 3 hal untuk meyakinkan diri saya dan kita bahwa kita menyembah kepada Allah yang Esa, Allah Tritunggal itu. Yang pertama, saudara-saudara, ketika kita berdoa dan kita berdoa kepada Allah yang kemudian dalam Mazmur sering disebut sebagai gunung batu, benteng pertahanan, maka pada saat berdoa, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Karena Allah adalah benteng dan gunung batu kita yang teguh. Dan itu menjadi harapan kita dalam segala yang kita alami sebagai ibu-ibu, sebagai istri. Kita tetap tenang karena kita percaya bahwa Allah yang adalah gunung batu kita, benteng pertahanan kita, akan melindungi, menjaga, dan memelihara kehidupan kita. Yang kedua, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam doa-doa yang kita lantunkan, mungkin beberapa kali sehari kita berdoa,
atau ada ibadah-ibadah rumah tangga di mana kita berdoa bersama-sama. Di sana kita bisa mendoakan banyak orang, termasuk ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, orang yang mungkin kita tak senangi atau tak menyenangi kita. Dalam doa-doa itu kita bisa menyebutkan nama-nama mereka. Karena ketika kita mengingat doa Yesus, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, salah satu inti dari doa Yesus dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan dalam surat yang dikirim Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat atau kepada pribadi-pribadi, dia selalu kemudian meminta doa kepada jemaat-jemaat agar kemudian ia kuat dan Injil terus diberitakan. Dalam waktu yang panjang yang Tuhan anugerahkan bagi kita dalam menanti-nanti kapan virus corona berlalu, waktu itu sangat luar biasa ketika kemudian kita gunakan untuk saling mendoakan. Yang ketiga, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kemudian kita berdoa, maka kita berdoa kepada Allah yang kemudian Yesus mengajarkan kepada kita. Dia adalah Bapa kita, Bapa kami yang di sorga. Ini adalah menandakan hubungan kita, relasi kita dengan Allah itu adalah relasi anak dan bapa, relasi kedekatan. Dan saudara-saudara, dalam pergumulan yang kita hadapi hari ini, tentu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, saya yakin dan percaya bahwa Allah kita yang kita sebut Bapa di dalam Yesus Kristus tak akan pernah membiarkan kita untuk kemudian menjalani kehidupan ini dalam kegersangan dan dalam kekurangan. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita dengan berbagai macam cara, termasuk memberi hikmat bagi kita untuk menjalani kehidupan ini dengan segala syukur kepada Dia. Dan karena itu, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari dalam menanti-nantikan kapan virus corona boleh berlalu, kita isi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik dan benar. Kita isi kehidupan kita dengan doa-doa kepada Allah, sehingga kita dikuatkan menjalani hidup ini, bahkan dimungkinkan untuk saling mendoakan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian dalam menjalani kehidupan, melanjutkan pekerjaan, dalam rumah bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu kekasih. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. Amin. Mari berdoa. Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta, Allah yang mendengarkan doa-doa dan harapan-harapan kami. Padamu pada hari ini, di saat-saat ini, kami sebagai ibu-ibu merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menopang kami, menopang ibu-ibu sekalian dalam menjalani kehidupan ini, baik sebagai istri, sebagai ibu dalam rumah, sebagai pekerja-pekerja, sebagai karyawan, dan berbagai profesi yang kami lakukan. Kami mau menikmatinya di dalam kasih dan di dalam cinta Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami menjalani kehidupan ini dalam segala tekanan, pergumulan yang kami alami dan kami rasakan.
Ajar kami menikmati kehidupan ini dengan syukur. Ajar kami menikmati kehidupan ini dalam segala kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Tuhan. Kami tidak pernah mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mengandalkan Tuhan sebagai Allah pemilik kehidupan ini. Berkati rumah tangga kami Tuhan, izinkan rumah tangga kami jalani dalam anugerah-Mu. Dalam menghadapi berbagai pergumulan, izinkan kami dikuatkan oleh Tuhan sehingga kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mengandalkan Dikau ya Allah untuk menopang kehidupan kami. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, anak-anak kami dalam pendidikan. Berkati cucu-cucu kami, biarlah kasih sayang-Mu berlimpah bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan, ikat kami dalam tali pengasihan sehingga kami boleh kemudian menjalani kehidupan dalam rumah tangga kami dalam kasih yang tulus, sehingga rumah tangga kami tetap kuat dan kokoh, dan kami melihat tangan Tuhan yang begitu penuh kasih menopang kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, dalam segala tekanan, dalam segala kekhawatiran, dalam segala ketakutan, mungkin juga air mata kami menetes karena perjalanan kehidupan yang berat ini, karena virus corona. Kami berdoa kiranya Tuhan izinkan kami dan yakinkan kami bahwa Tuhan akan membebaskan kami dari pergumulan yang kami hadapi hari ini. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, baik dari pusat, di provinsi, di kabupaten, di kota, bahkan sampai ke pelosok-pelosok tanah air, sehingga mereka semua bergandengan tangan untuk memikirkan bagaimana kemudian kami dapat melalui virus corona ini dengan baik. Bapa di sorga, kami berdoa bagi dokter dan para medis, semua tim Satgas yang kemudian dibentuk di berbagai tingkatan. Tuhan kiranya memberkati mereka semuanya sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan mereka dengan baik, dan mereka dijaga dan dipelihara Tuhan. Duka cita yang kami alami, pergumulan yang kami alami, yang dialami oleh banyak orang karena virus corona, karena berbagai hal, Tuhan kiranya nyatakan cinta dan kuasa-Mu sehingga kami bergumul tapi tetap kami meyakini Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Berkati semua ibu-ibu di Jemaat Surabaya, topang dan tolong kami menjalani hidup ini. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Kami datang kepadamu di dalam Kristus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.